down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dengan NIM 213111024 dari kelas PAI 3A. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal yang berjudul How Children Learn About Islam in Post-Soviet Tatarstan, State and Non-State Actor in the Construction of Civil and Religious Identity, yang memiliki arti bagaimana anak-anak belajar tentang Islam di Tatarstan pasca Soviet, aktor negara dan non-negara dalam konstruksi identitas sipil dan keagamaan. Sistem pendidikan di Federasi Rusia saat ini dalam keadaan kondisi dan perombakan. Dari program sampai kurikulum sedang ditingkatkan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran sebagian besar dari guru sampai orang tua. Mereka mengeluh tentang kurangnya stabilitas, sifat reformasi yang drastis, program yang rumit, dan kesulitan dalam lulus ujian negara standar. Undang-Undang Pendidikan Federasi Rusia saat ini mengusulkan prinsip-prinsip utamanya, sifat pendidikan yang humanistik, prioritas kehidupan dan kesehatan manusia, hak dan kebebasan individu, pengembangan individu yang bebas, seperti halnya prinsip pembelajaran individu. Sekarang tugas utama guru adalah mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan khusus setiap siswa. Selama era Soviet, anak-anak yakin bahwa Uni Soviet sedang membangun masa depan yang cerah melalui komunisme. Konsep pendidikan modern tidak memberikan gambaran yang diartikulasikan dengan jelas, melainkan hanya menawarkan konsep-konsep yang agak abstrak. Dalam sistem pendidikan agama menawarkan masyarakat modern posisi yang diartikulasikan dengan jelas dan teruji secara historis. Data survei tahun 2012 dengan sampel 3.000 responden menunjukkan bahwa 78% orang Rusia menganggap diri mereka beriman, 13% bimbang, dan hanya 6% yang tidak percaya. Menurut jajak pendapat sosiologis terbaru dari Levada Center, jumlah orang beragama atau mereka yang menilai diri mereka sangat religius hanya 9% dan agak religius hanya 44%, telah meningkat dan sekarang menjadi 53% dari populasi. Pada saat yang sama, hingga 93% penduduk yang ramah terhadap agama, ruang sosial Rusia, dan selanjutnya refleksi dan dari proses ini dalam sistem pendidikan, seperti yang ditulis Jurgen Habermas, netralitas pandangan dunia dari kekuatan negara yang menjamin kebebasan etis yang sama bagi setiap warga negara, tidak sesuai dengan generalisasi politik dari pandangan dunia sekularis. Di semua sekolah Federasi Rusia, kursus ini terdiri dari 6 modul dan siswa atau orang tua mereka memiliki hak untuk memilih salah satu untuk dipelajari. Itu kursus 34 jam diajarkan di kelas 4, biasanya di paruh pertama tahun. Hampir setengah dari siswa, 46%, memilih modul dasar-dasar etika sekuler, 20% memilih dasar-dasar budaya ortodok, 90% memilih dasar-dasar budaya keagamaan dunia, 4% memilih dasar-dasar budaya Islam, dan kurang dari 1% memilih Fundamentals of Jewish Culture
dan fundamental kebudayaan Buddhis terhadap latar belakang ini. Pengetahuan umat Islam tentang agama mereka adalah kesempatan untuk melestarikan masyarakat dari tantangan yang kita hadapi sekarang. Hal yang sama berlaku untuk Ortodoks. Keuskupan baru, dasar-dasar budaya Ortodok harus diajarkan, sama seperti dasar Islam dan agama tradisional lainnya. Tetapi, lembaga agama Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah ini. Rafiq Muhammad Sin, wakil mufti yang bertanggung jawab atas pendidikan, dan pada saat yang sama, Rektor Institut Islam Rusia mengatakan, tidak ada keluhan dari umat Islam bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk mempelajari modul dasar-dasar kebudayaan Islam. Disampaikan kepada Dewan Agama Islam Republik Tatarstan, kami sebagai organisasi keagamaan tertarik pada tambahan platform, tetapi para guru takut bahwa kelas akan dibagi menurut denominasi. Maka dari itu, di antara perwakilan dua agama utama di Tatarstan, Ortodoksi dan Islam, terdapat perbedaan persepsi tentang situasi tersebut. Otoritas gereja Ortodok Rusia lebih cenderung untuk mendorong kursus agama ke dalam sistem sekolah umum di Republik Tatarstan, sedangkan para pemimpin Muslim yang minoritas di Federasi Rusia lebih berhati-hati dalam hal ini. Pembangunan masjid baru dimulai pada 1999. Sudah ada 930 masjid di Tatarstan. Dengan bertambahnya jumlah masjid baru, umat Islam Dewan Keagamaan di Ufa mulai mengalami kesulitan dengan volume pekerjaan dan tidak dapat memberikan layanan yang memadai pada berbagai masalah untuk komunitas Muslim yang berkembang pesat. Beberapa daerah membentuk dewan keagamaan lokal mereka sendiri yang independen dan tidak berada di bawah Dewan Agama Islam di Ufa. Di Tatarstan, madrasah pertama didirikan di kota Chistopol oleh Gadulkak Samatov. Kemudian Imam Hatib Masjid Chistopol. Di masjid inilah pada akhir tahun 1990 sekelompok siswa yang terdiri dari 20 orang direkrut. Setahun kemudian, madrasah bersama pendirinya pindah ke Kazan dan dikenal sebagai madrasah di Masjid Zakabani. Pada tahun 1993, secara resmi terdaftar sebagai Kazan Hiker Muslim Madrasah bernama setelah peringatan 1000 tahun adopsi Islam oleh orang Bulgaria. Berikut adalah deskripsi lain tentang apa yang diajarkan di Taman Kanak-kanak Muslim secara hukum. Kami tidak memiliki hak untuk mengajarkan akidah dan fikih anak-anak, tetapi kami mencoba untuk memberitahu anak-anak dalam bahasa yang mereka pahami bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Ketika kami melakukan sholat bersama anak-anak, kami akan melakukan 2 rakaat sholat tanpa penjabaran rinci, yaitu ada standar tertentu, dan kami mencoba untuk tetap di tengah, karena orang tua membesarkan anak menurut sekolah yang berbeda, hukum atau mazhab. Untuk membentuk sistem pendidikan Muslim yang akan didasarkan pada praktik pendidikan yang tradisional dalam masyarakat Islam Rusia yang sangat beragam di berbagai wilayah Rusia.
Oleh karena itu, pada tahun 2014, program baru keagamaan pendidikan disetujui di Tatarstan yang mencakup kursus 3 tahun tentang hal itu. Mata pelajaran seperti etika Islam atau akhlak, doktrin Islam atau akidah, bacaan Al-Quran atau tajwid hanya untuk tahun pertama. Hukum Islam atau fikih, Al-Quran, biografi Nabi Muhammad, bahasa Arab 2 tahun dalam tahun kedua dan ketiga. Dewan Agama Islam 2014, jumlah dan kekuatan ekonomi komunitas muslim berkembang, sementara komunitas sekuler Islam, isu-isu ekstremisme agama dan terorisme yang mendikte metode tertentu untuk mengontrol bidang keagamaan di Republik di pihak negara juga tetap relevan. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.